Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الشيخ ابن الجزري في متنه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصل صدق الله العظيم. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan Allah tanamkan rahmat, Allah turunkan rahmat, kemudian Allah turunkan kasih sayangnya, Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita, kemudian Allah tanamkan pula keistiqomahan di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita pada hari ini insyaallah adalah menyelesaikan pembahasan matan Tuhfatul Atfal. Baik. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita luruskan niat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berniat untuk menuntut ilmu, maka mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah mudahkan kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, hanya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk duduk di atas, tapi tidak menunjukkan ini bahwa saya lebih dari antum semua. Tidak. Maka kesempatan ini kita jadikan untuk belajar bersama. Ya, maka selama proses pembelajaran ini nanti sampai malam, kita sifatnya belajar bersama. Ya, mungkin ada kekeliruan, kawan-kawan mungkin atau adik-adik sekalian sudah membahas buku ini juga bersama dengan asatidzah yang ada di kelas, ataupun sudah membaca beberapa rujukan yang lain. Maka nanti apapun kekeliruan dari saya, mohon diingatkan, mohon dikoreksi. Kemudian sifatnya, sekali lagi sifatnya adalah kita belajar bersama. Maka ada yang ragu, ada yang perlu kita bahas secara bersama-sama, maka nanti silahkan ditanyakan, silahkan diajukan, dan insya Allah kita musyawarahkan secara bersama-sama. Maka dengan ini saya berharap tidak ada yang merasa terlalu fokus atau belajar bersama ini menakutkan, menegangkan. Jangan, ya, rileks saja, kita belajar pelan-pelan secara bersama. Maka apapun nanti yang ada keraguan, silahkan kita musyawarahkan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari segi cara membaca, tentu adik-adik sudah tidak ada ragu lagi dalam membaca Al-Quran. Kemudian mungkin dari segi hukum, ya,
Dari segi hukum, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, atau mim sukunnya nanti ada ikhfa syafawi, idgham shaghir, ada izhar syafawi. Dari segi hukumnya, mungkin juga adik-adik sudah nggak ada ragu lagi. Mim sukun ketemu dengan ba, maka cara membacanya mesti didengungkan. Nah, itu nggak ada ragu lagi. Saya yakin itu. Atau mim sukun ketemu setelahnya huruf mim berharokat, maka juga bacanya mesti didengungkan. Atau mim sukun bertemu setelahnya selain huruf mim dan huruf ba, maka cara membacanya mesti izhar, jelas. Maka saya rasa dari segi membaca itu nggak ada ragu lagi. Itu berikutnya adalah bahwasannya pembahasan kita pada pagi hari ini sampai nanti pada waktu malam, kita berusaha memahami atau mampu mensyarah ulang, menjelaskan ulang berupa syair-syair dari ilmu tajwid. Atau bisa kita sebut juga dengan dalil-dalil dari ilmu tajwid. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini dari segi dalil dia tidak kita dapati baik dari Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Oh, ada mim sukun itu, ya, ada mim sukun itu namanya izhar, ada namanya ikhfa, ada namanya idgham. Hadis Nabi SAW mengatakan dalil dari mim sukun itu ada 3, nggak ada yang mengatakan itu. Karena sekali lagi, ilmu tajwid itu dia menjadi satu cabang keilmuan sudah pada abad ketiga dimulai. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian pada zaman sahabat Nabi, itu belum ada ilmu tajwid. Tapi secara praktik, dari awal turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, secara praktek itu sudah ada tajwid secara praktek. Tapi dia menjadi satu cabang keilmuan itu sudah pada zaman tabi'in. Tamam? Maka rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah, berhubungan dengan ilmu tajwid tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka apa dalil dari ilmu tajwid? Ini dia, syair-syair yang dibuat atau yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Maka salah satunya adalah namanya adalah matan atau syair Tuhfatul Atfal. Yang berisi tentang apa? Contoh. Rekan-rekan sekalian bisa jawab, adik-adik. Apa dalil dari iqlab? Coba jawab. Apa dalil dari iqlab? Wathalithul iqlabu indal miman bi gunnatin ma'al. Nah, itu dia. Jadi nggak ada dalilnya dari sunnah, dari hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya iqlab itu ada hadisnya, nggak ada. Oke, maka dalilnya adalah syair-syair ilmu tajwid. Contoh yang lain, apa dalil dari mat wajib muttasil? Maka jawabannya adalah, dalilnya adalah, yang udah hafal, fawajibun fi kilmatin. Itu dia. Jadi itu dalilnya. Oke? Apa dalil yang menyatakan bahwasannya ada mim sukun itu izhar syafawi namanya? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Watsalithul min ahrufin. Itu dia. Jadi sekali lagi, dalil dari ilmu tajwid itu bersumber dari syair-syair yang dikarang oleh para ulama kita. Dan dia tidak bersumber dari hadis ataupun dari Quran. Tapi mohon maaf sekali lagi, dari segi cara praktek membaca Al-Quran, tajwidnya sudah ada semenjak malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi dia menjadi satu cabang keilmuan, itu sudah dimulai pada abad ketiga. Jadi nggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka ini adalah, jadi
kita sekarang ini membahas dalil-dalil ilmu tajwid berupa syair-syair yang berbahasa Arab. Taib, sekali lagi, dari segi cara membacanya nggak ada ragu, bisa insya Allah. Karena dia tertulis di dalam Al-Quran dan kita bisa mampu membacanya. Kemudian yang kedua, dari segi hukum-hukumnya. Contohnya kita sudah tahu itu mad jaiz, kita sudah tahu itu mad wajib, kita sudah tahu itu mad arid disukun. Maka kesempatan kita pada pagi ini adalah mengetahui dalilnya dari hukum-hukum tajwid itu. Maka nanti dalam proses belajar, selesai kita membahas satu bab contohnya, maka nanti akan saya tunjuk beberapa orang untuk menjelaskan kembali syair-syair ini. Karena tujuan kelas kita ini adalah mampu mensyarah ulang. Oke? Mampu mensyarah ulang atau menjelaskan kembali syair-syair yang ada dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Itu 3. Kemudian yang keempat, mohon maaf mungkin nanti agak berat pembahasannya, kemudian waktunya akan lebih panjang. Maka butuh kepada yang pertama keseriusan adik-adik sekalian, kemudian mujahadahnya ditambah lagi kesungguh-sungguhannya. Maka nanti mudah-mudahan karena sudah kita niatkan ya dari awal, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ini nanti menjadi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sebagai pendahuluan dari saya. Maka insya Allah kita akan mulai dari pembahasan kita, yaitu pada bab muqaddimah insya Allah. Silakan dibuka bukunya semua. Kita pelan-pelan membahas atau mengartikan. Ya, maka tujuan kita sekali lagi adalah adik-adik sekalian nanti mampu menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. Oke, jangan bahasa saya. Ya, mampu menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Amin. Al-Muqaddimah. Baik. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman. Nah, sampai di situ ya. Sampai kalimat dauman, maka kita bisa mengartinya dengan yaqulu berkata. Ya, yaqulu berkata. Siapa yang berkata itu? Raji. Raji ini isim fa'il dari roja. Apa arti roja itu? Harapan. Nah, berarti kalau dia isim fa'ilnya orangnya. Berkata seseorang yang berharap. Nah, gitu. Oke. Kemudian artikan dulu kalimat dauman. Dauman itu artinya daiman, selamanya. Oke. Maka berkata seseorang yang dia selamanya mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Ya, mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Rahmah artinya kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah. Kita merasakan betapa banyak kasih sayang Allah yang Allah turunkan kepada kita, terutama berhubungan khusus dengan Al-Quran yang kita berinteraksi dengannya setiap hari, terutama adik-adik yang di pondok ini. Ya, setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kalau melihat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, maka teramat banyak. Apa salah satunya? Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Ya, satu huruf yang kita baca, ini satu huruf ya, bukan satu ayat, bukan satu surah, bukan satu juz, bukan, tapi satu huruf. Ya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasanah, maka Allah akan ganjari dengan satu kebaikan. Kemudian apa? Wal hasanatu bi asri amsalihha. Tengok, lihat rahmatnya Allah dalam Quran itu. Satu kebaikan itu pada satu huruf itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu, dan aku tak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu
Satu huruf. Walakin alifun harfu, wal lamu harfu, wal mimu harfu. Maka alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Kalau 1 huruf 10 kebaikan, maka kalau 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Maka tidak ada berupa amalan kebaikan, tidak ada yang semudah ini kebaikan dari Allah, pahala dari Allah yang akan kita dapati kecuali dari Al-Quran. Ya, nggak ada. Semuanya, apapun amalan yang kita lakukan, semudah itu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Quran. Maka berbahagia sekali ya adik-adik semuanya yang berada di pondok, setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, setiap hurufnya akan dibalasi berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya untuk adik-adik, kebaikannya untuk orang tua, kebaikannya untuk keluarga besar antum semuanya. Ya, maka ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Bahwasanya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan tempatnya salah. Ya kan? Tempatnya lupa, tempatnya yang selalu bermaksiat, dan maksiat itu berulang-ulang kita lakukan. Dan kita meyakini itu dan kita menyadari itu. Sehingga apa? Sehingga kita butuh yang namanya pertolongan. Dan salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berupa ampunan. Maka ini Syekh Sulaiman ya, pengarang dari kitab ini mengatakan, berkata seseorang yang selalu mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang bernama Sulaiman. Sulaiman. Huwal Jamzuri, tapi dia masyhur dengan kata-kata atau dengan penamaan Al-Jamzuri. Ya, maka namanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Maka kalau kita baca syarahnya, Al-Jamzuri ini bukan namanya. Oke? Bukan namanya, tapi Al-Jamzuri ini adalah penisbatan kepada kampung halamannya. Jadi orang Arab itu mereka suka, senang namanya di akhir itu dinisbatkan ke kampung halamannya. Salah satu ya yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal itu adalah Imam Bukhari. Bukhari itu nama beliau atau tidak? Bukan. Bukhari itu adalah kampung halamannya. Apa nama daerahnya? Bukhara. Kemudian dinisbatkan ke dirinya, ke orangnya menjadi Bukhari. Jamzur juga seperti itu. Asal kata daerahnya namanya adalah Jamzur. Kemudian dinisbatkan ke orangnya menjadi Jamzuri. Nah, maka adik-adik yang ada di Lombok, maka dinisbatkan ke daerah asalnya, maka dia menjadi Al-Lomboki. Saya dari Riau, maka dinisbatkan ke kampung halaman saya menjadi Ar-Riyawi. Ada satu ulama yang terkenal sekali ya di Mesir. Bahkan dia hampir tidak dikenal dengan nama aslinya. Namanya adalah Syekh Ad-Dimyati. Dimyat ini adalah salah satu provinsi yang ada di kota Mesir. Nah, itu. Jadi ulama-ulama atau orang Arab itu senang sekali menisbatkan namanya dengan kampung halamannya. Nah, itu. Sekali lagi, berkata seseorang yang selalu mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Sulaiman yang dia masyhur dengan penyebutan Al-Jamzuri. Nah, itu bait yang pertama.
Baik, yang kedua, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kemudian musalliyan ala Muhammadin, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajaran yang beliau ingin sampaikan kepada kita? Apapun bentuk aktivitas yang kita lakukan, apapun bentuk aktivitas pekerjaan yang ingin kita lakukan, baik mungkin contohnya bekerja, atau memulai belajar, ataupun apapun namanya, maka mulailah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, mulailah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah yang nikmatnya tidak henti-hentinya diberikan kepada kita. Adik-adik semua, ya, nikmat yang luar biasa Allah berikan. Salah satunya apa? Nikmat ketenangan, ya, nikmat ketenangan, ya. Tinggal di sini, kemudian rasa aman di dalam hati, belajar merasa tidak terganggu, tidak ada merasa takut. Ini berupa nikmat dari Allah. Kenapa? Karena saudara-saudara kita, ya, ada sebahagian saudara-saudara kita, terutama mungkin yang ada di Palestina sekarang, bahkan mereka untuk beribadah saja itu was-was, rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba saja bisa bom itu datang kepada mereka. Maka kita semua di sini nggak ada merasakan rasa takut itu. Maka duduk di sini, kemudian merasa tenang di sini duduknya, tidak merasa takut sama sekali, itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, apapun bentuk amalan, kegiatan, baik mungkin menulis, mungkin adik-adik nanti bisa melihat atau membaca beberapa buku. Yang pertama itu ada kata pengantar dari penulis. Maka coba lihat, dalam kata pengantar penulis itu, kalimat pertama yang akan diucapkan oleh penulis itu adalah rasa syukur. Atau kita melihat seseorang berada di podium atau di mimbar. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kalimat pertama yang akan dia ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kata Rasulullah SAW, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. Ya. Jadi setiap amal, setiap pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia terputus, tak dapat dijadikan amal kebaikan di nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai, apapun bentuk aktivitas kita, adik-adik mulai belajar di pagi harinya, itu mulai dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih berikan nikmat yang luar biasa. Kemudian musalliyan ala Muhammadin. Kemudian setelah kita memuji Allah, bentuk rasa syukur kepada Allah, yang kedua yang selalu disandingkan dengan kalimat Alhamdulillah itu adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara banyaknya amalan kebaikan yang kita lakukan, yang Allah perintahkan, apa contohnya? Wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Adik-adik selama ini di kelas atau membahas kitab-kitab, ada nggak membaca Allah perintahkan salat, tetapi Allah juga salat? Ada nggak mendengar atau membaca? Nggak ada. Kemudian Allah katakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh hanya untuk Allah. Pernah nggak adik-adik sekalian membaca bahwasanya Allah itu umroh dan haji juga? Nggak pernah. Tapi adik-adik pernah mendengar atau membaca
Allah perintahkan kita salawat dan Allah juga ikut bersalawat. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Nah, ini istimewanya salawat ini. Ya. Berupa amalan kebaikan yang Allah perintah dan Allah pun ikut melaksanakannya. Maka ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Maka untuk kita jangan pernah bosan. Maka hadis Nabi mengatakan orang yang paling kikir, orang yang paling pelit, kata Rasulullah SAW, yaitu ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau bersolawat. Maka setidak-tidaknya kalimat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat. Mudah-mudahan nanti dengan memperbanyak salawat itu menjadi sebab kita nanti dikumpulkan terhadap atau menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Musalliyan ala Muhammadin. Baik. Musalliyan ala Muhammadin. Kemudian juga salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian juga wa alihi. Doa kebaikan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi Muhammad ini? Yaitu dari kalangan Bani Hashim. Itu bisa dibuat ya, bisa dibuat syarahnya, yaitu dari kalangan Bani Hashim. Kemudian waman tala itu artinya adalah waman tabi'ahu, siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salawat, sedikit ya kita bahas. Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing solawat itu maknanya berbeda. Apa maknanya? Solawat Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah berupa rahmat, tamam. Ya, berupa rahmat Allah yang maha luas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solawatnya para malaikat untuk Nabi Muhammad itu adalah berupa maghfirah, berupa istighfar, berupa permintaan ampunan para malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar dari malaikat untuk Nabi Muhammad berupa istighfar. Sedangkan umat Nabi Muhammad bersolawat untuk Nabi Muhammad berupa doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Jadi itu adalah makna solawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan umat Nabi Muhammad juga bersolawat. Tapi masing-masing makna solawatnya itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan semuanya. Taib. Bait yang ketiga, yang terakhir. Ya, mohon maaf. Bait yang ketiga. Wa ba'du. Dan setelah apa ini maksudnya? Nah, itu dia. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kemudian setelah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyampaikan tentang hadzan nazmu lil muridi. Nazam ini, syair ini, bait-bait ini dibuat untuk para penuntut ilmu. Murid, ya, murid itu bahasa Arab yang sudah dibawakan ke bahasa Indonesia. Murid-murid. Berarti murid itu dalam bahasa Arab artinya adalah isim fa'ilnya, orang yang menginginkan. Atau bahasa kitanya adalah talibil ilmi, ya, orang yang para penuntut ilmu. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Setelah kita memuji Allah, setelah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka nazam ini adalah dibuat untuk para penuntut
penuntut ilmu. Finnuni, yang di dalamnya, ingat, fi itu artinya di dalam. Finnuni, yang di dalam nazam ini nanti akan membahas tentang yang pertama nun sukun. Oke? Kemudian tentang tanwin, nun sukun dan tanwin, ya. Kemudian wal mududi, dan juga ahkam mad, membahas tentang mad. Maka salah satu ciri khas syair yang dibuat oleh para ulama itu, salah satunya adalah di muqaddimah itu akan dijelaskan secara umum pembahasan apa yang akan dibahas di dalamnya. Nah, itu ciri khas syair-syair yang dikarang oleh para ulama kita. Jadi di bab muqaddimah itu nanti akan dijelaskan apa gambaran umumnya atau apa yang akan dibahas di dalam syair ini. Begitu juga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau sampaikan bahwasanya Tuhfatul Atfal itu nanti di dalamnya akan membahas beberapa bab yang terutama pada pembahasan nun sukun atau tanwin, kemudian pembahasan mad. Ya, maka ada berapa bab pembahasan mad di dalam matan Tuhfatul Atfal ini? Ada berapa bab? Ada 3. Rinci sekali. Ya. Secara rinci pembahasan mad akan dibahas di dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Ya. Mungkin nanti adik-adik akan berjumpa matan yang lain namanya matan Ibnul Jazari. Maka dalam matan Ibnul Jazari itu, adik-adik sekalian, pembahasan mad itu hanya 1 bab aja. Dan itu hanya 5-6 bait kalau tidak salah. Ya, 5-6 bait. Akan tetapi di dalam matan Tuhfatul Atfal dijelaskan secara rinci-rincinya pembahasan mad itu, bahkan sampai 3 bab. Dari 10 bab yang terdapat di dalam matan Tuhfatul Atfal, muqaddimah nggak ada penjelasan tajwid, dan al-khotimah juga nggak ada penjelasan tajwid. Maka ada 8 sisanya. Dari 8 bab itu 3-nya pembahasan mad. Wah, gitu. Jadi pembahasan mad akan dibahas secara rinci-rincinya di pembahasan muqaddimah, di pembahasan Tuhfatul Atfal ini insyaallah. Baik. Berikutnya, ya, sekali lagi, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nazam ini dibuat untuk para penuntut ilmu yang di dalamnya, nah itu ya, yang di dalam syair atau matan itu membahas tentang nun sukun dan tanwin dan hukum-hukum mad. Baik, berikutnya, sammaituhu, maka aku beri namai. Apa yang diberi nama ini kembali ke mana? Nazam, tamam. Aku beri nama nazam ini. Oke, aku beri nama syair ini atau matan ini bituhfatil atfali, diberi nama dengan Tuhfatul Atfal. Kalau arti bahasa tuhfah ini artinya adalah hadiah. Hadiah. Kemudian al-atfal artinya anak-anak, hadiah untuk anak-anak. Nah, ini kalau arti katanya ya. Tapi secara umum siapapun boleh mempelajari matan Tuhfatul Atfal ini. An syaikhina, ya, an syaikhina, yang kami dapati dari guru kami, dari syaikhina, guru kami. Jadi di antara banyak guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam cabang keilmuan Al-Qur'an ini, ada satu guru yang beliau sebut, ya, namanya adalah Al-Mihi. Sekali lagi, Al-Mihi ini bukanlah nama asli dari gurunya. Oke. Bukan nama asli. Nama aslinya bisa adik-adik lihat nanti atau baca di syarah dari matan ini. Ya. Al-Mihi ini sekali lagi adalah bentuk penisbatan kepada kampung halaman yang nama daerahnya adalah Al-Mih. Ya, nama daerahnya adalah Al-Mih. Al-Mih ini berada di mana? Nama daerahnya di mana? Di Mesir. Jadi Al-Mih satu desa yang ada di Provinsi Al-Manufiyah, ya, Provinsi Al-Manufiyah, dan ada desa namanya Desa Al-Mih.
kemudian dinisbatkan menjadi al-mihi. Nah, itu sama kayak tadi penisbatan terhadap daerah. Sedangkan kalau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ada namanya provinsi Tonto. Tonto ini sekitar 2 jam atau 3 jam naik kereta api. Biasanya ada naik kereta api, ya. Nah, itu di provinsi Tonto. Taib, an Syaikhinal Mihiyyi dzil kamali, dzil yang memiliki kamal, kesempurnaan. Nah, ini. Maka perlu dijelaskan sedikit di kalimat dzil kamali ini adalah ini bentuk pujian, ya, bentuk pujian. Kepada siapa? Kepada seorang guru. Jadi hal yang wajar adik-adik sekalian, hal yang wajar seorang murid itu memuji gurunya. Ya, apa sebab? Karena mungkin Syekh Sulaiman ini dia melihat keseharian guru ini. Apa yang dia lihat? Contohnya, dia ini ulama besar, ya kan? Ulama terkenal yang berhubungan dengan ilmu qiraat. Akan tetapi apa? Mungkin dia melihat dalam kesehariannya itu dia low profile lah istilahnya, tawaduk. Jadi adik-adik sekalian, di Mesir itu ulama-ulama besar, sebahagian contohnya guru-guru di Al-Azhar itu, selain mereka dosen di Universitas Al-Azhar, banyak juga atau ada juga kita jumpai mereka bekerja sampingan. Apa salah satunya? Ulama besar, namanya adalah Syekh Ba'bullah contohnya. Ya, saya dapat kabar dari guru-guru yang lain. Beliau ini kerjanya apa? Beliau ini kerjanya adalah tukang cukur rambut. Ya, tukang cukur rambut. Bekerja dia dari pagi sampai siang cukur rambut, nanti setelah itu baru halaqah Qur'annya. Atau ada lagi guru-guru di Al-Azhar itu, para dosen itu, para masyayikh itu, mereka mengajar, kemudian setelah itu nanti dia bawa taksi, supir taksi. Dan di Mesir itu hal yang biasa. Ya. Hal yang biasa. Ini menunjukkan berapa tawaduknya mereka. Ya, mereka tidak bersembunyi di balik nama besarnya itu, enggak. Maka wajar Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini memuji gurunya Al-Mihi ini dengan kalimat dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu contohnya, kesempurnaan adab contohnya. Karena dia melihat sehari-hari bagaimana gurunya ini. Mungkin adik-adik juga bisa seperti itu. Contoh, memuji salah satu guru yang ada di sini, tawaduknya, bagaimana keilmuannya, bagaimana rendah hatinya. Itu hal yang wajar bagi seorang murid. Taib. Jadi dzil kamali yang memiliki kesempurnaan. Jadi adik-adik sekalian, mohon maaf di sini jangan difahami dia nggak ada cacat sama sekali seperti Allah, bukan. Itu maksudnya ya. Nah, jadi jangan salah pemahaman di kalimat dzil kamali ini. Jangan dianggap dia gurunya ini nggak ada cacat, dia seperti malaikat. Bukan. Jadi ini murni adalah bentuk pujian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri terhadap gurunya. Baik, terakhir. Arju bihi, aku berharap dengannya. Nyanya ini kembali ke mana? Ke nazom. Ya, aku berharap dengan nazom yang aku susun ini. Oke. Aku berharap dengan nazom yang aku susun ini, ayyam fa'atul laba, bermanfaatlah hendaknya untuk para penuntut ilmu. Nah, ini harapan beliau terakhir, ya, harapan beliau. Kemudian wal ajra. Ajra artinya ganjaran. Wal qabula, kemudian qabul artinya diterima menjadi amalan kebaikan di sisi Allah. Kemudian wassawaba, pahala. Nah, jadi al-ajra dan as-sawab ini sama-sama pahala atau sama-sama ganjaran artinya. Tapi pemakaian makna atau pemakaian katanya berbeda. Apa perbedaannya adik-adik sekalian? Wal ajro itu adalah pahala atau pemberian dari Allah yang dia diawali dengan pekerjaan terlebih dahulu. Contoh,
Ada sebahagian orang tua kita itu contohnya pekerjaannya adalah tukang, ya, tukang buat rumah contohnya. Kerja dia dari pagi sampai sore, maka sorenya dia mendapatkan upahnya atau ganjarannya. Nah, itu dia. Jadi dimulai terlebih dahulu dengan pekerjaan. Itu al-ajra kalimatnya. Tapi kalau as-sawab itu karunia Allah yang dia tidak dimulai dengan pekerjaan. Murni pemberian dari Allah. Nah, itu perbedaan katanya ya. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, wal ajra wal qabula was sawaba. Maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berharap bahwasanya yang pertama, nazam ini bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menjadi sebab akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha dia ini menyusun matan Tuhfatul Atfal ini diterima menjadi amalan kebaikan di sisi Allah. Kemudian yang terakhir berupa sebab mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berhubungan dengan bab pertama dalam matan Tuhfatul Atfal. Ya, sekali lagi, ini adalah bab pertama dalam matan Tuhfatul Atfal yang berisi tentang gambaran dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Diberi nama dia, kemudian siapa pengarangnya, kemudian gurunya siapa, kemudian apa harapan dari pengarang itu. Nah, itu saja. Jadi belum ada pembahasan ilmu tajwid di dalamnya. Maka pembahasannya adalah di bab berikutnya atau di bab yang kedua. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bab muqaddimah kita sudah selesai dan kita lanjutkan pada bab yang kedua insyaallah. Ada yang ingin bertanya? Boleh, silahkan. Ada yang ragu dari segi cara mengartikannya atau hal yang perlu ditanyakan? Silahkan. Oke. Sekali lagi, capek iya, ngantuk iya, lelah iya. Karena ini sekali lagi membahas satu buku, apalagi dalam satu hari kita kejarkan. Maka ini tetap ya, rasa capeknya mesti dilawan, rasa lelahnya mesti dilawan, tetap fokus dan semangat untuk menyelesaikan pembahasan kita. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja, insyaallah kita akan bahas pelan-pelan. Baik, silakan, ada yang ingin bertanya?